Oke, kita bertemu lagi. Untuk kali ini pembahasan di video kita akan mengoperasikan mesin CNC KY9880MC. Kita akan mengoperasikan mulai dari awal, menyalakan mesin dan mematikan mesin. Nanti kita juga akan lanjut sampai ke pemrograman, troubleshooting dan lain sebagainya. Dan untuk video kali ini kita akan bahas mengenai menyalakan dan mematikan mesin dan pengoperasian secara MDI. Nah, kita di sini mesin power kita nyalakan, terus kita tekan emergency stop, power on. Kita akan tunggu sampai kontrol ini selesai booting, sampai dia memang siap. Nah, baru nanti kita rilis emergency stop. Kita tunggu sebentar. Kontrol KY980MC ini operasional sama dengan GSK seri 980 MDC. Nah, ini sudah nyala, muncul alarm emergency stop. Nah, baru kita rilis, kita tekan reset. Nah, terus kita gerakan manual ke arah aksis negatif, baik X, Y, dan Z. Kita gerakan, nggak usah banyak-banyak ya, yang penting kita udah gerak. Nah, kita tekan tombol di sini, ada tombol mesin zero. Nah, tadi kita pakai manual ya, ini maaf tadi saya belum jelaskan. Tombol manual tadi untuk menggerakkan untuk aksisnya. Nah, terus kita tekan mesin zero, kita tekan ini, di sini ada kodenya, ada lingkaran, baru ada tulisan Z, berarti ini poin mesin zero. Nah, untuk yang Y memang dia poin mesin zeronya di atas, tapi karena mesin ini tipikalnya memang arahnya mundur, dia kita pakai tombol ini. Pertama kali kita menyalakan mesin khusus untuk CNC Crispo SMK ini, kita harus mesin zero dulu untuk menjaga seandainya ada apa-apa. Kemudian setelah itu mesin posisinya sekarang sudah siap untuk di running. Nah, lalu untuk mematikannya kita juga biasakan setelah kita proses jalan, kita ada selesai proses, kita posisikan mesin di zero return dulu. Nah, karena ini udah posisi zero return, berarti udah selesai, kita posisikan mesin di zero return. Lalu kita tekan emergency stop, baru kita tekan tombol off. Ini prosesnya seperti itu. Gitu. Memang kita bisa tekan langsung emergency tombol off juga bisa, pakai cara apapun bisa, tapi sebisa mungkin kita sesuai dengan prosedur yang saya jelaskan tadi, karena ini yang paling safety. Ayo. Oke, sekarang kita menuju ke pengenalan tombol-tombol. Nah, jadi di mesin CNC ini ada dua kolom ya. Ini kolom pertama, isinya tombol-tombol keypad untuk angka dan lain sebagainya, dan ini ada kolom kedua di bawah ini. Ini rata-rata digunakan untuk posisi perintah. Kalau yang ini posisi program. Nah, kita mulai dari yang posisi bawah. Di sini ada tombol edit. Fungsi di sini adalah untuk membuat program. Nah, di fungsi edit ini ada beberapa fungsi di sini. Nah, ada program MDI direction dan lain sebagainya. Ini nanti akan saya jelaskan. Kita akan menjelaskan di posisi ini aja, edit. Kita membuat program, mengedit program itu di sini. Nah, termasuk dalamnya setting offset juga bisa di sini. Nah, di tombol auto ini fungsinya untuk menjalankan mesin secara otomatis. Jadi kalau program sudah ada, kita mau menjalankan program tersebut, kita ada di nanti masuk ke mode auto. Nah, di mode MDI itu kita menjalankan mesin secara program, tapi kita memasukkan programnya manual dan itu per blok aja, dan ini tidak bisa disimpan. Beda dengan edit, kalau kita memasukkan program akan langsung tersimpan. Kalau MDI itu dia memasukkan program, dieksekusi, dia langsung selesai. Jadi dihilangkannya untuk mengeksekusi satu atau dua blok saja untuk mencoba atau untuk menjalankan spindle dan lain sebagainya, tapi tidak untuk full program. Nah, berikutnya tombol sebelahnya adalah mesin zero. Nah, ini digunakan untuk agar mesin kembali ke titik nol.
gitu. Terus MPG kita ada fasilitas di sini hand wheel. Nah, ini MPG. Kalau kita memakai pergerakan aksis memakai hand wheel ini berarti kita memakai fungsi MPG. Nah, kalau fungsi manual itu sama dengan fungsi MPG. Kalau MPG pakai ini, kalau manual pakai keypad. Gitu. Kalau MPG pakai hand wheel, manual itu kita pakai keypad dengan arah yang sudah ada di sini. Z ke bawah, Z ke atas, ini Y ke depan, Y ke belakang, X ke kanan dan X ke kiri. Nah, kemudian DNC. Nah, DNC ini dia berhubungan dengan auto. Gitu. Nah, di sini DNC ini fungsinya mengeksekusi program langsung dari flash disk atau dari komputer. Jadi program itu tidak disimpan ke dalam CNC tapi langsung dieksekusi. Nah, jadi seandainya programnya panjang sekali, datanya besar, itu kan kalau kita masuk ke CNC kadang menghabiskan banyak ruang. Jadinya dieksekusi langsung dari flash disk atau langsung dari komputer pakai kabel data. Kemudian di sini ada MPG Trial Cut. Nah, MPG Trial Cut ini juga berfungsi di mode auto, DNC sama MPG Trial Cut ini. Nah, bedanya MPG Trial Cut ini itu dipakai sebagai pengganti tombol single di sini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kita langsung ke single dulu ya. Nah, tombol single di sini itu ketika pada proses auto atau proses MDI, ketika kita pencet tombol single, terus kita tekan cycle start, itu eksekusi programnya per blok demi blok. Jadi satu blok selesai harus tekan cycle start lagi untuk menuju ke blok berikutnya. Jadi tekan cycle start terus per blok. Nah, untuk tombol skip ini ada aplikasi khusus, kita jarang pakai. Jadi pada intinya kalau ada di program itu ada kode garis miring dan kita menyalakan tombol skip, berarti di blok program yang ada garis miringnya itu tidak akan dieksekusi. Nah, kita jarang pakai ini. Terus machine lock di sini. Ketika kita menekan kita masuk di mode auto dan menekan machine lock, ini aksis tidak bergerak sama sekali. Ini dipakai untuk simulasi saja sebenarnya. Jadi mode auto, machine lock berarti aksis tidak ada yang bergerak. Nah, MST lock ini berarti semua kode MST tidak berfungsi. Nah, lalu optional stop di sini itu jika kita memakai fungsi dari M01. M01 itu optional stop. Jadi ketika ada program dengan kode M01 di sana, nah, dan kita tekan tombol ini berarti ketika ada M01 dia butuh cycle start lagi. Tapi kalau ini dimatikan, walaupun ada M01 dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dia langsung di skip gitu. Nah, dan kemudian ini kita lanjut lagi ke tombol berikutnya. Di sini ada F0. Ini adalah feed rate. Ini ada dua fungsi. Yang di atas itu untuk hand wheel, skala hand wheel kali 1, kali 10, kali 100. Nah, bawahnya ini skala kecepatan. Kecepatan rapidnya F0 25%, 50, 100. Ini untuk skalanya aja. Nah, terus kita di sini tadi udah saya jelaskan. Terus di sini ada tombol cooling untuk menjalankan pompa coolant. Tombol lubrikasi untuk menjalankan lubrikasi. Nah, untuk toolchain di sini karena kontrol CNC Crispo SMK hanya memakai single tool, jadi ini fungsi ini tidak ada. Nah, terus ke sebelahnya ini spindle clockwise, spindle stop, spindle counter clockwise. Ini setiga ini untuk memutar arah putaran, menentukan arah putaran spindle. Yang ini bisa arah jarum jam. Ini spindlenya berhenti. Yang di sini spindle berputar berlawanan jarum jam. Berikutnya di sini ada jok. Jok ini untuk spindle. Jadi ketika jok ini ditekan, spindle itu berputar sebentar. Kalau kita lepas, spindlenya berhenti. Tapi ini tidak dipakai di fungsi di mesin ini, jadi kita bisa mengabaikan. Terus S override. Ini spindle presentase. Jadi kalau seandainya kita S1000 terus kita naikkan, nanti kita S-nya juga ikut naik. S override ini minus ini untuk menurunkan putaran spindle sesuai dengan presentase nanti yang di layar. Terus feed rate. Nah, ini ada feed override minus, feed override plus. Yang ini feed override not zero 100% maksudnya di sini. Jadi kalau kita tekan ini, feed rate-nya akan kembali ke standar default.
Kalau kita tekan yang di atas ini, bitrate akan naik sesuai dengan persentase. Kalau kita tekan bawah ini, bitrate akan turun sesuai dengan persentase. Kalau yang di sini berikutnya sebelahnya itu tombol hijau untuk cycle start dan tombol kuning ini untuk pause. Nah, berikutnya di sini juga ada soft key ya, ada F1, F2, F3, F4, F5. Ini soft key. Nah, di sini ini fungsinya bergantung pada layar di atas ini. Contoh sekarang program. Nah, berarti kita kalau tekan F1 itu artinya kita menekan tombol program. F2 MDI, F3 directory, F4 file, F5 breakpoint. Nah, terus ada panah ini warna merah ini, maksudnya jika ada panah ini berarti kita tekan panah ini ada opsi lain di sebelahnya. Nah, di sini ada tagback. Nah, kalau panah yang di arah ini berarti dia kembali. Nah, kalau ada panah satu lagi ini ke atas ini, kalau kita tekan dia akan kembali ke menu utama. Gitu. Nah, berikutnya kita ke atas lagi. Nah, di sini ada tombol reset, tombol huruf-huruf ini, angka. Nah, ini semuanya dipakai ketika kita memasukkan program. Ini tombol pack up, pack down, atas bawah kanan kiri untuk navigasi ini. Nah, terus EOP itu end of block, insert ini untuk memasukkan, menyisipkan program, menyisipkan kode ke dalam program. Jadi kita mau memasukkan X ke dalam blok sebuah blok program, nah kita pakai X sekian, tekan insert nanti masuk. Alter itu untuk mengubah karakter di program, di blok itu. Nah, terus delete ini menghapus, cancel ini berarti meng-cancel program yang sebelumnya. Kalau kita mau mengedit mungkin T01-01 terus kita tidak ingin mengeksekusinya, kita tekan aja cancel. Nah, terus change ini dipakai untuk mengubah data di parameter. Jadi tidak semua fungsi di mesin ini kita bisa pakai fungsi change, ini hanya untuk di parameter saja. Data input dan data output ini juga tombol navigasi nanti akan dipakai di beberapa fungsi di mesin ini. Contoh di transfer data output berarti kita kirim data ke luar dari CNC ke USB. Ya, data input ini kita mengirim dari USB ke CNC, atau fungsi yang lainnya tergantung dari nanti kita di fungsi yang dimana posisinya. Terus kita masuk lagi ke baris ini yang terakhir, position. Ini kita menjelaskan letak koordinat dari mesin. Nah, di sini ada opsinya. Di dalam position itu ada opsi lain seperti relatif. Ini koordinat relatif, ini koordinat absolut APS. Nah, terus ini ada kita memperlihatkan semua koordinat relatif absolut dan koordinat mesin, ada semua. Monitor ini kita memperlihatkan koordinat mesin, koordinat absolut dan program yang dieksekusi. Nah, grafik ini kita akan di layar ini kita bisa melihat pergerakan end mill dalam format grafik. Nah, terus ini origin, tab back, part clear, timer clear ini kalau ini counter untuk kalau seandainya kita mass production ya kita 500 piece harus selesai. Terus yang kita setting di part clear, timer clear ini untuk mereset settingan dari counter tersebut. Nah, untuk terus di sini position kita tekan absolute. Nah, di sini ada segitiga warna hitam ini dikecil di sini. Ini maksudnya kalau seandainya ada sebuah pilihan tombol yang ada segitiga hitamnya, berarti di bawahnya masih ada sub option lagi. Kita tekan F2 untuk ABS. Nah, di sini ada keluar part clear, timer clear. Ini posisinya sama dengan yang di sini. Part clear sama timer clear. Tapi yang jelas yang ada segitiganya ini berarti ada opsi di bawahnya tadi. Jadi kalau ditekan ada opsi yang keluar. Terus kita masuk ke berikutnya tadi position. Kita masuk ke dalam program. Nah, program di sini kita di layar ini kita bisa mengedit program, membuat program baru dan memonitor gitu,
memonitor pas posisi auto dia ada di blok yang dimana itu bisa. Di sini ada opsi tambahan lagi, kita coba tekan. Di sini ada new, berarti kita membuat program baru. Ini regional, ini kita hanya mengecek posisinya, nggak terlalu signifikan, tapi kita cuma bisa ngecek posisinya aja. Nah, nanti kita bisa memilih blok mana, kita copy paste, kita cut. Ini opsinya di sini. Nah, ini posisi regional. Nah, terus kita search, itu kita juga bisa mencari. Di sini kita mau mencari blok nomor berapa atau kode apa, kita bisa cari. Terus kita bisa langsung di opsi bawahnya kalau seandainya kita mau mengganti dengan contoh F100, kita mau cari semua F-nya, terus kita mau ganti jadi F200, itu di sini posisinya. Gitu. Nah, ini downward, upward. Ini kalau kita contoh kita cari G2. Nah, di sini kita masukkan G2. Ini downward berarti dia mencari semua G2 ke bawah. Ini mencari semua G2 ke atas. Nah, nanti tinggal kita replace, kita G2 mau diganti G3 atau apa itu nanti bisa. Ini return kembali. Gitu. Nah, terus absolute teaching ini untuk setting titik nol dengan bantuan eksternal, alat zeroing khusus eksternal, dan karena mesin ini nggak ada fasilitas itu, jadi tidak bisa saya jelaskan lebih lanjut. Yang jelas dia bisa memasukkan koordinat itu langsung kita sentuhkan ke alat ukurnya, langsung koordinat bisa langsung masuk ke mesin untuk koordinat G54 dan sebagainya. Skip. Ini kita cuma melakukan skipping dari blok ini, nggak akan saya jelaskan karena memang jarang dipakai. Terus masuk kita offset. Nah, offset ini di posisi ini kita mengedit posisi ketinggian dari tool, berapa lama tool dipakai, diameter toolnya berapa, itu ada di sini. Kita mengedit com variable. Ini juga ada opsi-opsinya lagi. XYZ ini tidak saya akan jabarkan di video kali ini, kita akan di video berikutnya. Sistem variabel juga sama. Ini juga tidak akan saya jelaskan, ini sedikit kompleks, terlalu lama nanti videonya. Nah, terus di alarm ini layar di mana kita kalau ada kode alarm tertentu itu kita nanti layar akan di sini akan muncul notifikasinya bahwa mesin ini alarm tertentu. History ini berarti historinya dari alarm yang ada di mesin ini, termasuk ada di dalamnya tanggal kapan ini terjadi, alarmnya apa, itu ada. Kemudian kita lanjut lagi di setting. Di sini ada password, kita masukkan password untuk level 1, 2, dan 3. Backup ini kita ada data-data backup yang dimana nanti kalau ada sesuatu baterai habis, data hilang, kita bisa backup di sini. Koordinat ini ada tombol koordinat itu untuk setting G54, G5556 itu ada di sini. Center measure ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Time ini cuma sekedar kalender saja. Switch ini untuk melakukan switching dari parameter off, on, dan lain sebagainya. Lalu kita ke parameter. Di sini semua konfigurasi mesin ada di sini dan saya rekomendasikan untuk tidak di otak-atik. Selama mesin itu berfungsi normal, ya kita hindari untuk opsi ini. Kemudian ada diagnosis. Di sini banyak opsi yang dimana kita memakai untuk fungsi diagnosis untuk perbaikan, pengecekan sensor-sensor dan lain sebagainya. Contoh di sini ini X-axis declaration untuk sensornya dia berfungsi on posisinya. Ini on, yang hijau on, yang putih off. Ini juga dipakai untuk maintenance, nanti akan ada sesi berikutnya di video yang lain. Lalu di grafik ini tak sama seperti tadi yang position grafik. Ini sama, di sini diberikan tombol sendiri. Kemudian berikutnya itu ada tombol PLC, di sini juga sama dengan parameter. Sebisa mungkin tidak kita ubah. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah atau langsung hubungi ke saya di WA 0812 9161 8042. Untuk konsultasi dan lain sebagainya, langsung baca kontak. Terima kasih, sekian video dari kami.
Silahkan ketik like, tekan like, subscribe, dan tunggu video-video kami berikutnya.